Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kisah seorang anak yang dulu disiksa selama bertahun-tahun dan kini ia kembali untuk menuntut balas atas penderitaan masa lalunya. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. There's nothing what I was thinking. Yeah. I was all classics. It's just so, you know, that one song, they're like. Film akan berfokus pada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah bukit untuk berlibur. Keluarga itu terdiri dari sang ayah bernama Alan, sang ibu bernama Jill, serta kedua anak mereka yang bernama Jordan serta Malika. To say that their music is bad is different. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah minimarket guna membeli bekal ketika mereka telah sampai di bukit nanti. Setelahnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Suit yourself. They're two for $3.50. Love that. I hate that. Love that. Let's do Rams. Singkat cerita, mereka pun sampai di kaki bukit yang mereka tuju. Alan, Jill serta kedua anaknya pun mulai berjalan menaiki bukit itu. Dari kejauhan Malika melihat ada dua orang yang telah sampai di puncak serta melambaikan tangan ke arah Malika. Malika yang menganggap kalau itu adalah pengunjung sama seperti dirinya. Ia pun tidak memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuanya. You suck more. Sesampainya di puncak, mereka tak lupa berfoto untuk mengabadikan momen liburan mereka. Lalu mereka menggelar sebuah tikar serta menyantap bekal makanan yang mereka bawa, sembari menikmati pemandangan serta udara segar yang ada di puncak itu. What are you thinking about? No, just work. I'm personally not craving a sense of community. Ketenangan itu berubah menjadi ketegangan ketika mereka kedatangan dua orang pria bernama Mandrake serta Dub, di mana mereka terlihat sangat mencurigakan. Dan benar saja, tak lama Mandrake mengeluarkan sebuah senjata dan meminta mereka semua untuk memberikan semua barang berharga yang mereka miliki. Three-tiered seating, those fancy little cup holders. Yes, just take it. Beautiful. Mandrake kemudian meminta mereka semua untuk tiara membelakangi dirinya. Namun tak lama Dub melihat ada sebuah mobil yang datang. Di sini Mandrake memaksa mereka untuk berdiri serta berperilaku layaknya sedang tidak terjadi apa-apa. Dan ketika mobil itu telah pergi, inilah yang dilakukan oleh Mandrake. Mandrake dengan sadisnya membunuh Malika serta Jordan tanpa alasan yang jelas. Di sini belum diketahui pasti alasan kenapa Mandrake melakukan hal itu. Namun yang pasti, dari sini kita bisa lihat betapa dinginnya ekspresi wajah dari Mandrake ketika ia melakukan pembunuhan, di mana hal itu menandakan jika Mandrake nampaknya memiliki masa lalu yang sangat kelam, sehingga ketika ia melakukan pembunuhan, ia terlihat tetap tenang dan tidak ada rasa takut atau penyesalan sama sekali. Fuck you! Fuck you! You just never know where the day's gonna take.
Malamnya Alan serta Jill dibawa oleh Mandrake Dantu pergi ke suatu tempat. Di sini Alan pun bertanya kepada Mandrake kemana Mandrake akan membawa mereka pergi. Mandrake mengatakan jika ia akan membawa mereka pulang. Tak lama Jill pun tersadar dari pingsannya. Jill yang teringat jika kedua anaknya telah tewas. Ia pun langsung menangis dengan sangat histeris. Come on, Jill, let's put it this way. Look at it like this, Jill. Mandrake kemudian bertanya kepada Alan di mana Alan pertama bekerja. Alan mengatakan jika dulu ia adalah seorang guru SMP. Namun Mandrake yang tidak percaya, ia terus mendesak Alan agar ia tidak berbohong. Alan yang merasa terdesak, akhirnya ia pun dengan jujur mengatakan jika 30 tahun lalu ia sempat bekerja di Hakawai Point, yaitu sebuah asrama pelatihan dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, di mana jika ada seorang anak yang melanggar aturan, maka ia akan disiksa dengan sang sadis. Mandrake lalu kembali bertanya kepada Alan, apakah dulu Alan ikut dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di asrama itu. Alan mengatakan jika ia tidak ikut dalam kasus itu. Tubbs. What wing were you in? What's it? What were you at the house? Tak lama Mandrake menghentikan mobilnya di sebuah Pertamini untuk mengisi bahan bakar. Alan yang merasa jika ini adalah kesempatannya untuk kabur, ia pun izin pergi ke toilet kepada Mandrake untuk buang air besar. Di sana Alan mengambil sebuah baut dan menuliskan sebuah kata, tolong segera hubungi polisi karena telah terjadi pembunuhan serta penculikan. What's going on? Mandrake kemudian melanjutkan perjalanan, namun tanpa diduga, ternyata Mandrake mengetahui apa yang dilakukan oleh Alan di toilet, sehingga ia pun kembali ke Pertamini dan dengan sadisnya membunuh kasir minimarket yang ada di Pertamini. Alan serta Jill yang merasa jika ini adalah waktu mereka untuk kabur. Alan pun langsung berusaha menahan Tub serta meminta Jill untuk segera kabur. Namun sayangnya rencana itu harus gagal setelah Tub kembali berhasil menangkap Jill. Setelah itu Mandrake kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama ia menghentikan mobilnya di suatu tempat. Di sana Mandrake langsung menyeret Jill serta menodongkan senjata ke arahnya. Di sini Mandrake meminta Alan untuk menceritakan semua kebusukan yang dulu pernah ia lakukan. Atau jika tidak, Mandrake bersumpah akan membunuh Jill. Alan yang tidak ada pilihan lain, ia pun mengatakan semuanya. Di mana ternyata dulu Alan ikut dalam kasus pemerkosaan yang ada di asrama. Tak hanya itu, Alan juga sempat membiarkan seorang anak disiksa di depan kedua matanya, di mana anak itu kulitnya digosok sampai mengelupas, dan anak itu ternyata adalah Mandrake. Tell Jill that. And they would put the kids in the cells. Hitting kids with clipboards when they were online. What's online again? We sure about that, Hoagie? Di sini terungkap sebuah fakta. Jika Mandrake melakukan semua itu kepada keluarga Alan, semata-mata karena ia ingin membalaskan dendam masa lalunya, di mana Mandrake menganggap kalau Alan telah menghancurkan masa kecilnya dan merubahnya menjadi seorang psikopat berdarah dingin. Jill yang tidak percaya jika Alan dulu pernah memperkosa anak di bawah umur, ia pun terlihat sangat shock dan kecewa terhadap Alan. Jill yang telah putus asa,
Ia pun memutuskan untuk lompat dari dalam mobil yang tengah berjalan. Tak hanya itu, Jill juga yang merasa jika sekarang hidupnya telah benar-benar hancur. Ia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Well, she had spirit, I'll give you that. Mandrake kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba ban mobil mereka bocor, sehingga Mandrake serta Tub harus menggantinya dengan ban serep. Di sini Mandrake menemukan sebuah baut yang dipasang oleh Alan yang menyebabkan ban mobil mereka bocor. Tak lama Mandrake melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Di sini ia pun segera menghampiri polisi itu, serta mengatakan jika ia hanya mengalami ban bocor, sehingga polisi itu pun pergi begitu saja. Namun tiba-tiba Alan yang melihat sekelompok anak muda sedang bermain mobil. Di sini Alan pun meminta tolong kepada mereka dengan mengatakan jika ia sedang dikejar oleh 2 orang pembunuh. Namun ketika Alan telah masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba Mandrake serta Tub datang, di mana Mandrake mengatakan jika Alan adalah seorang perampok yang telah merampok mereka. Dan dengan polosnya, para anak muda itu percaya dengan ucapan Mandrake. Dan setelahnya inilah yang dilakukan oleh Mandrake. Singkat cerita, Mandrake pun sampai di tempat yang ia tuju, di mana ternyata ia membawa Alan ke gedung HKW Point, tempat di mana dulu Alan merubah Mandrake menjadi seorang psikopat berdarah dingin. Di sana Mandrake pun langsung menyeret Alan dan berniat untuk membunuhnya. Tak lama tiba-tiba Tub datang dan langsung membunuh Mandrake. Tub melakukan semua itu karena ia merasa jika balas dendam tidak akan mengobati luka masa lalu, dan hanya kematianlah yang bisa mengobati semua luka masa lalu dari Mandrake. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.